coba tempatkan diri di posisi mereka. Terus yang ketiga, lebih menghargai perbedaan sih. Kayak misal kita kulitnya putih, mereka hitam kan, mungkin kita asal rasis. Coba tempatkan diri. Halo guys, hari ini kita akan mengobrol bersama mahasiswa UKSW dan membahas terkait topik manusia dan komunikasi lintas budaya di era globalisasi. Sebelumnya, perkenalkan, aku Erik sebagai host pada hari ini. Halo Bang Tegal. Halo Bang Tegal. Halo Bang Janex. Oh, Apa kabar Bang? Baik, baik. Bagaimana perkuliahannya abang-abang? aman, cuman udah semester akhir nih. Lancar-lancar aja. Apa lama lagi mari kita mulai berdiskusi tentang komunikasi lintas budaya di era globalisasi. Bang, aku mau tanya nih Bang, menurut Abang, manusia di dalam komunikasi lintas budaya itu seperti apa sih Bang? Oke, manusia dalam lintas budaya komunikasi itu adalah individu yang hidup dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dan budaya yang berbeda. Ini dalam konteks globalisasi dan mobilitas yang tinggi saat ini, manusia tidak lagi hanya hidup dalam lingkup budaya lokalnya, tetapi lebih seringkali berhadapan dengan budaya lain, baik secara langsung, misalnya dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun pergaulan, maupun tidak langsung melalui media ataupun teknologi informasi. Ada beberapa ciri-ciri manusia dalam lintas budaya. Yang pertama itu terbuka terhadap perbedaan. Yang kedua, adaptif dan fleksibel. Yang ketiga, memiliki kompetensi komunikasi antar budaya. Yang keempat, menyadari identitas budayanya sendiri. Yang kelima atau yang terakhir, menghargai keberbedaan agama di antara kita. Itu aja sih menurutku. Oh, berarti kita diajari untuk saling menghargai perbedaan agama ya Bang? Ya, betul. Agama, budaya, Ya, Bang, apakah aku boleh tanya lagi Bang? boleh. Mari silakan. Manusia membuat simbol itu sebagai budaya kan Bang? Iya. Aku mau bertanya Bang, simbol-simbolnya itu seperti apa ya Bang contohnya? Kalau menurut aku sih kayak pakaian, terus makanan, gestur tubuh, terus bahasa pakai itu kan menyimbolkan sesuatu yang berbeda dari setiap budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan budaya sama misalnya budaya pakaian, warna segala macam yang berbeda itu punya makna yang berbeda pasti. Dan juga kita sebagai orang kan harus punya tafsiran yang berbeda juga terhadap segala perbedaan yang ada. Jadi itu maknanya pasti beda. Menurut itu sih. Jadi kita kayak bisa mengerti perbedaan itu ya Bang? Iya. Dari situ dari Iya. simbol yang Betul. kan sebenarnya manusia kan juga budaya kan? Iya. Iya. Setiap budaya kan mereka berbeda-beda. Jadi simbolnya kan juga beda, maknanya kan juga. Jadi, Bang, aku bertanya lagi nggak Bang? boleh. Bang, aku mau tanya Bang, bagaimana cara kita mau menguatkan empati dan toleransi di dalam perbedaan kebudayaan pada saat ini Bang? Bagaimana? Menurutku itu cara memahami yang lebih membuka diri lagi terhadap budaya orang lain. Yang pertama itu menurutku sadar bahwa budaya kita bukan satu-satunya, dengan menghargai perbedaan atau cara hidup orang lain. Terus yang kedua, memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar, itu dengan tanyakan dan mempelajari makna di balik kebiasaan kebudayaan orang lain, cara hidup orang lain atau agama orang lain. Yang ketiga, belajar dari sumber yang tepat seperti buku, film, orang lokal atau media yang terpercaya. Yang keempat, lebih empati dan toleransi lagi. Coba pahami sudut pandang mereka tanpa cepat menilai baik atau buruknya. Terus yang kelima, refleksi diri. Sadari nilai budaya kita dan ruang
untuk belajar dari orang lain. Itu sih. Oke, berarti kita harus mempelajari profesi dulu terus kita harus memahami Ya, apa budaya depan. ya. Nah, aku mau tanya nih bang, buat abang Boleh. berdua ini. Mau tanya, bagaimana komunikasi lintas budaya bisa berjalan dengan baik di era global pada saat ini bang? Kalau menurutku sih ya kayak dengan tetap komunikasi antar budaya, terus literasi digital itu kan penting banget, terus ada kemampuan beradaptasi sama kebudayaan yang ada di Indonesia itu kan sangat penting buat kita. Terus itu kan kita juga bisa jadi kayak menilai keberagaman nilai dan sistem komunikasi yang ada di Indonesia. Itu sih kalau menurutku. Kalau menurutku kita harus lebih pemahaman budaya, lebih mengenal diri, mengenal nilai norma dan kebiasaan budaya orang lain. Terus kemampuan beradaptasi juga penting karena bersikap fleksibel dalam gaya komunikasi baik verbal maupun non verbal itu sesuai dengan budaya orang lain juga. Terus penggunaan bahasa yang tepat, gunakan bahasa yang lebih jelas, sederhana dan bahasa yang lebih mudah dimengerti biar orang di sekitar kita juga lebih cepat paham. Bang, aku mau tanya lagi nih bang, bagaimana menurut abang cara kita mau mengeluarkan empati dan toleransi di dalam perbedaan kebudayaannya? Mungkin bang Agil dan Pak Joni bisa menjawab. Oke, kalau dari menurutku sih kayak kita kan dari agama kayak budaya yang berbeda-beda, kita tuh harus wajib kayak aktif dalam bertanya, terus bisa tidak menghakimi, terus bisa menghargai perspektif dan pandangan orang lain terhadap budaya yang mereka punya. Itu tuh kayak menjadikan kita bisa menghargai antar jenis budaya yang ada di Indonesia gitu. Jadi itu cara menunjukkan empati seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya, bagaimana cara kita mengeluarkan empati dan toleransi terhadap perbedaan itu yang pertama menjadi pendengar yang baik. Coba kita pahami perasaan mereka, menempatkan diri sebagai diri mereka dulu. Terus yang kedua itu tempatkan diri di posisi mereka juga. Itu kayak bayangkan jika kita berada di situasi atau budaya mereka, terus kita nggak tahu, terus kita langsung ngejudge aja. Mending kita coba tempatkan diri di posisi mereka. Terus yang ketiga lebih menghargai perbedaan sih, kayak misal kita kulitnya putih, mereka hitam kan mungkin kita asal rasis. Coba tempatkan diri, coba bayangkan diri kita hitam terus mereka putih, mereka ngejudge kita, gimana perasaan kita. Terus yang keempat, bersikap tenang saat berbeda pendapat. Kita harus lebih menghargai pendapat orang lain, nggak boleh memaksakan pendapat kita sendiri. Itu aja sih menurut. Oke, berarti tanggapannya aku tangkap itu berarti kita harus saling menghargai gitu, terus bisa menempatkan diri dan mau menjadi pendengar, dan mau menjadi mau komunikasi bersama gitu. Jadi nggak ada salah komunikasi sih pokoknya. Menghargai perbedaan juga. Itu disebutkan. Baik bang, terima kasih atas kehadiran pada podcast pada hari ini. Siap, sama-sama. Ya. Nah gitu guys, kira-kira gambaran jika kita dapat mempelajari serta memahami arti dari komunikasi lintas budaya di era globalisasi. Kesimpulan yang aku dapat bahwa selaku host pada hari ini, komunikasi dapat berperan penting di dalam kehidupan bersama serta perlunya toleransi dan empati, dan juga kita harus mendapatkan diri supaya kita dapat mempunyai empati dan toleransi tersebut. Lalu kita harus mengetahui tentang era globalisasi pada saat ini untuk memperdalam komunikasi lintas budaya, dan di dalam komunikasi lintas budaya itu kita bisa mempelajari di dalam foto-foto yang ada seperti foto Jawa, foto ya seperti itulah pokoknya. Cukup segitu saja podcast pada hari ini. Saya Erik pamit undur diri. Ya, terima kasih.